Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali tentunya ya di channel Paimon Trans. Karena channel ini akan terus membagikan pengalaman-pengalaman seputar konversi dengan cara yang sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang media sepuh oli teman-teman. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang campuran media sepuhnya. Di sini karena saya menggunakan media sepuh oli, saya akan membahas tentang media sepuh oli teman-teman. Jadi meskipun pertanyaan ini kelihatannya itu sederhana dan tidak penting untuk dibahas, tetapi saya tetap menghargai komentar ini supaya penonton yang bertanya tentang ini merasa dihargai dan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan teman-teman. Makanya di video kali ini saya akan membahas tentang media sepuh ini teman-teman. Mungkin nanti akan kita bahas dari media sepuhnya, campurannya itu apa, kemudian ada juga pertanyaan yang menanyakan apakah olinya ini harus oli yang baru, kemudian apakah olinya ini harus diganti ketika berkali-kali kita gunakan, otomatis suhunya itu kan menjadi panas, apakah oli ini akan harus diganti gitu. Jadi kita akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, dan yang terakhir nanti kita bahas tentang penggunaan media sepuh ketika teman-teman mungkin baru mencoba melakukan penyepuhan, kemudian olinya itu menyala teman-teman. Jadi ini perlu dibahas, perlu saya beritahukan agar bisa dipahami oleh teman-teman. Sekarang kita akan bahas dari pertanyaan yang pertama tentang campuran media sepuh dan apakah media sepuh yang kita gunakan media oli yang baru teman-teman. Sekarang kita akan langsung membahasnya. Kita akan langsung membahas pembahasan yang pertama teman-teman. Di sini untuk oli yang saya gunakan adalah oli bekas teman-teman ya. Oli motor yang sudah bekas. Terkait campurannya itu memang saya tidak menggunakan campuran apa-apa. Ini real memang alami, oli bekas motor teman-teman. Jadi tidak dicampur apa-apa teman-teman. Dan di sini sudah mulai encer karena ini sering digunakan untuk menyepuh, sering terkena panas sehingga olinya agak mencair. Itu pembahasan yang pertama. Kemudian teman-teman ada pertanyaan berikutnya yaitu terkait oli yang kita gunakan. Jadi apakah ada pengaruhnya ketika oli bekas dan oli baru yang kita gunakan untuk menyepuh. Jadi di sini kita membutuhkan oli yang cukup banyak teman-teman ya. Jadi mau oli bekas ataupun oli baru teman-teman, di sini tetap cairannya sama, bisa digunakan untuk meredam panas. Tetapi kita membutuhkan oli yang cukup banyak sehingga mampu meredam panas teman-teman. Kalau kita gunakan oli yang baru, kita butuh modal yang besar. Mau berapa liter kita habis teman-teman untuk media sepuh ini ya. Terus kemudian ada pembahasan berikutnya teman-teman terkait penggantian media olinya teman-teman. Apakah perlu diganti untuk media sepuh oli ini? Ketika sudah berkali-kali digunakan otomatis suhunya itu panas. Jadi kita akan bahas ini langsung ke proses penyepuhannya teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini ada 5 buah egrek yang akan saya sepuh secara bersamaan untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya. Di sini adalah egrek-egrek bekas semua teman-teman yang disepuh ulang oleh pemiliknya. Dan di sini akan saya sepuh kelima egrek ini secara bersamaan dan nanti akan saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya.
Nah, di sini setelah melakukan proses 5 egrek secara bersamaan teman-teman, otomatis suhu pada oli ini berubah menjadi panas teman-teman ya. Tetapi di sini saya tidak menggantinya. Apakah suhu ini sangat berpengaruh pada hasil sepuhan teman-teman? Sekarang kita akan melihat hasil kelima egrek dengan media sepuh yang sama, mungkin dengan suhu yang berbeda tadi ya. Dari awal sampai kelima itu jelas suhunya berbeda teman-teman. Sekarang kita cek hasil sepuhannya teman-teman. Nah, di sini dengan penyepuhan kelima egrek secara bersamaan, otomatis tadi suhunya berbeda teman-teman. Apakah mempengaruhi dari hasil sepuhannya? Di sini kita lihat hasil sepuhan dari egrek yang pertama. Nah, di sini kita bisa melihat hasil sepuhan egrek yang pertama, sepuhnya terukur teman-teman dan terbentuk. Ini adalah hasil sepuhan egrek yang kedua. Hasil sepuhannya juga kelihatan, dan di sini hasil sepuhan masih terbentuk teman-teman. Kemudian kita lanjut ke egrek yang ketiga. Nah, di sini hasil sepuhannya juga sangat kelihatan dan tetap terbentuk teman-teman. Begitu juga dengan egrek yang keempat. Di sini sangat kelihatan sepuhan itu masih terbentuk, dan egrek yang kelima juga sama teman-teman. Hasil sepuhannya juga kelihatan teman-teman dan tetap terbentuk. Jadi untuk penggantian oli ini teman-teman, saya tidak pernah menggantinya teman-teman. Selagi oli ini masih bisa meredam panas, saya tidak menggantinya, kecuali oli ini memang sudah semakin mengering, saya hanya menambahkannya teman-teman. Jadi tidak pernah mengganti untuk media oli teman-teman, jadi hanya menambahkannya saja teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya bahas di sini teman-teman, terkait penggunaan media sepuh oli. Di sini banyak juga beberapa teman-teman yang pernah mencoba melakukan penyepuhan sendiri, tetapi saat melakukan perendaman itu olinya menyala teman-teman. Jadi di sini timbul pertanyaan, kenapa olinya bisa menyala? Jadi untuk media oli ini kan cairannya itu seperti minyak teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan media oli ini tidak mampu meredam panas, itu akan menyala. Jika kita gunakan sedikit, otomatis akan menyala. Jadi di situ salahnya adalah penggunaan media sepuhnya itu kurang banyak, sehingga tidak mampu meredam panas teman-teman. Makanya olinya menyala. Jadi penggunaan media oli ini gunakan secukupnya teman-teman, agar sanggup meredam panas dan tidak akan menyala ya. Jadi mungkin demikian video saya kali ini tentang pembahasan media sepuh oli teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Pemandetrans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.